Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Selamat sore juga buat Bapak Ibu dosen juga, Mbak Sawitri, maaf Pak Sabto mungkin ada join. Iya, selamat sore. Mungkin buat sore ini sebelumnya selamat datang di praktikum di acara 234 yang dimana kita pada hari ini bakal melakukan briefing terkait nanti bagaimananya praktikum di lapangannya gimana, nanti biar lebih jelas dari Mbak Sawitri yang menjelaskan. Dan sebelum mengawali praktikum hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, jadi kita coba berdoa. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, lebih jelasnya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Sawitri. Waktu dan tempat silakan, Mbak. Semoga. Iya, terima kasih Mas Fatih. Sugeng sonten Pak Sabto izin untuk menyampaikan materi asistensi untuk ke lapangan, Jih, Pak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya pada asistensi praktikum lapangan ya yang akan kita lakukan pada tanggal 27 hari minggu depan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa hadir semua, kecuali kalau misalnya ada teman-teman yang berhalangan karena ada gejala COVID misalnya, nanti tolong melapor ke koas, bisa, kemudian nanti bisa disampaikan ke dosen begitu ya. Baik, pada hari Minggu tanggal 27 Maret kita akan praktikum lapangan, pengambilan data ke lapangan, dan dalam waktu 1 hari itu kita akan menyelesaikan untuk mengambil data acara 2, 3, 4, dan 5. Acara 2 adalah tentang kesesuaian jenis dengan tapak, acara 3 adalah seleksi pohon plus, acara 4 adalah evaluasi dan analisis data pertanaman uji genetik, dan acara yang terakhir, acara yang kelima untuk lapangan, yaitu identifikasi sumber benih. Nah, mengingat ada banyak data yang akan kita ambil, ada beberapa spesies, beberapa lokasi yang akan kita kunjungi di Wanagama, dan mengingat juga kondisi pada hari-hari ini ya, setiap sore hujan gitu, maka kita mohon kepada nanti teman-teman praktikan gitu untuk datang ya di Wanagama di Rumah Mangium petak 17 itu pukul 7 pagi. Ya kan, kita akan mulai praktikum pada pukul 7 pagi. Sehingga kalau misalnya teman-teman di Jogja gitu jam 6 itu bisa mulai jalan gitu, sehingga nanti ada cukup waktu, nanti jam 7 insya Allah itu sudah sampai di Wanagama. Titik kumpulnya ada di Rumah Mangium petak 17 Wanagama 1. Teman-teman sudah tahu lokasinya ya untuk Rumah Mangium? Ada yang belum tahu? Sudah tahu semua ya? Sudah tahu, Bu. Oke, ya, terima kasih. Jadi kita akan berkumpul di Rumah Mangium jam 7 pagi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan mengambil data untuk acara 2, 3, 4, dan 5, akan tetapi kita tidak akan secara berurutan ya dalam melakukan pengambilan data sesuai dengan acara kita ini. Karena apa? Dengan pertimbangan jarak lokasinya agar lebih efektif dan efisien, maka nanti acara yang pertama itu adalah acara 4.
yaitu evaluasi dan analisis data pertanaman uji genetik, yang nanti akan kita laksanakan di uji provenance Jati. Nah, di sini di kolom ini nanti teman-teman bisa melihat bahwa untuk acara 4, evaluasi dan analisis pertanaman uji genetik, nanti kita akan bersama-sama kelompok 1 sampai dengan kelompok 10, itu kita akan bersama-sama di satu lokasi, di uji provenance Jati. Ya. Kemudian nanti setelah kita selesai mengambil data untuk acara 4, kita akan mengambil data acara 3, yaitu seleksi pohon plus, sekaligus acara 5, yaitu identifikasi sumber benih. Jadi 2 acara ini, acara 3 dan 5, itu akan dilakukan pada lokasi yang sama, yaitu di eukaliptus pelita, uji keturunan eukaliptus pelita. Nah, uji provenance Jati untuk acara 4 dan uji keturunan eukaliptus pelita, acara 3 dan 5 ini lokasinya hanya ada dalam satu lokasi gitu ya, cuma berdampingan, sehingga nanti teman-teman movingnya nggak jauh karena ini cuma berdampingan gitu ya, bersinggungan. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman menyelesaikan pengambilan data untuk acara 4, 3, dan 5, nanti diharapkan saya memberi alokasi waktu ya. Untuk acara 4 nanti diharapkan akan selesai dalam waktu 2 jam. Ini mulai jam 7 sampai dengan jam 9. Kemudian acara 3 dan 5 itu juga saya alokasikan 2 jam. Jam 9 sampai dengan jam 11. Nah, karena jam 11 itu sudah waktunya agak nanggung untuk kita pindah ke acara berikutnya, ya, karena acara berikutnya untuk acara 2, kesesuaian jenis dengan tapak, ini kita pindahnya agak jauh lokasinya dari eukaliptus dan Jati gitu ya, sehingga kita butuh waktu untuk datang ke sini. Nah, sehingga setelah acara 4, 3, dan 5 ini selesai, nanti kita akan isoma dulu. Saya beri waktu mulai dari jam 11 sampai dengan jam setengah 1 gitu ya untuk isoma. Nanti kita kembali di rumah Mangium gitu, karena di lokasi Jati dan eukaliptus nanti teman-teman nggak bisa sholat gitu ya. Mungkin makannya bisa tapi sholatnya nggak bisa. Sehingga kita akan kembali ke rumah Mangium, di mana nanti kita bisa isoma di sana. Nah, kemudian nanti jam setengah 1 itu kita akan acara 2, kesesuaian jenis dengan tapak. Nah, tidak semua kelompok akan datang pada semua jenis, ya, mengingat waktunya, sehingga di sini kami buat untuk acara 1 sampai dengan untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 itu nanti akan ke Panggal Buaya. Kemudian kelompok 5 sampai dengan kelompok 7 itu nanti akan ke Bentawas. Dan kelompok 8, 9, 10 itu nanti akan ke Nangka. Gitu ya. Nah, diharapkan nanti acara itu keseluruhan rangkaian acara akan selesai pada pukul 3 sehingga nanti teman-teman bisa langsung pulang ke Jogja. Kalau sore mungkin ada yang mau ke gereja, ada kepentingan lain, bisa gitu ya, sehingga nanti diharapkan teman-teman pukul 7 itu memang sudah sampai di lapangan gitu, sehingga kita bisa tepat waktu jam 3 atau kalau lebih cepat lebih baik, itu nanti kita bisa selesai begitu ya. Mungkin sampai sini ada yang kurang setuju, mungkin wah terlalu pagi begitu, monggo silahkan disampaikan. Kalau tidak ada komen, saya anggap setuju ya. Setuju semua ini Mbak, sepertinya. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian, nah, di acara 4, ini akan saya detailkan teknis lapangannya ya, teknis lapangannya. Jadi belum ke pengolahan datanya, karena
nanti untuk pengolahan datanya kita akan ada pertemuan lagi setelah teman-teman UTS gitu ya, biar juga tidak lupa. Kalau saya sampaikan sekarang nanti takutnya teman-teman lupa atau malah karena belum punya bayangan datanya itu akan seperti apa, nanti kalau kita sampaikan cara pengolahan datanya nanti takutnya teman-teman malah makin bingung. Sehingga di sore ini akan saya sampaikan teknis lapangannya saja untuk kita ke lapangan gitu ya. Untuk di acara 4 ya, evaluasi dan analisis data pertanaman uji genetik, ini kita semua kelompok 1 sampai dengan 10 itu akan ke uji provenance jati. Nanti teman-teman akan kita bagikan peta uji provenance jati ya. Petanya seperti ini yang besok di lapangan akan kita bagikan kepada seluruh kelompok. Nah, di dalam uji provenance jati ini akan ada 5 blok ya, 1 2 3 4 5. Nah, kemudian saya bagi. Pembagiannya adalah seperti ini. Blok 1 ya, blok 1 ini nanti pengambilan datanya akan dibagi 2 kelompok. Di mana kelompok 1 itu hanya mengukur seed lot 21 sampai dengan seed lot 19. Ya. Kemudian kelompok 2 itu akan mengukur di blok 1 seed lot 20 sampai dengan seed lot 3. Untuk blok 2 itu nanti jatahnya kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 akan menyelesaikan seed lot 17 sampai dengan 21. Kelompok 4 itu akan menyelesaikan seed lot 5 sampai dengan 14 dan seterusnya. Di sini sudah saya bagi, besok pembagiannya ini juga akan kita share ke teman-teman begitu ya. Sehingga kita di lapangan jangan bingung lagi gitu ya. Mas, saya mana nih yang saya ukur, mana nih yang saya ukur gitu. Jadi harapannya teman-teman nggak bingung. Nanti di sana akan dijelaskan oleh dosen ataupun teman-teman koas begitu ya. Arah utaranya ini kemana toh gitu. Ya nanti blok pertama untuk seed lot 19 triplot pertama itu nanti di mana toh? Itu nanti akan disampaikan oleh masing-masing koasnya. Ya. Kemudian nanti silahkan teman-teman melakukan pengambilan data sesuai dengan jatahnya ini. Lah, enak dong Mbak, berarti besok kita ketika melakukan analisis data sedikit gitu. Oh, tidak seperti itu. Ini hanyalah pembagian pada saat teman-teman mengambil data pertumbuhan di lapangan. Akan tetapi besok data dari masing-masing kelompok, dari 10 kelompok ini akan kita kompilasi. Ya, akan kita kompilasi, kemudian akan kita analisis statistik dengan menggunakan ANOVA, gitu ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Oke, aman ya? Oke. Nah, tujuan dari acara 4 ya, ada 3 yang itu juga bisa teman-teman lihat di buku petunjuk praktikum ya, mengenal berbagai pertanaman uji genetik. Nah, kita ini tadi punya uji provenance gitu ya. Kemudian mempelajari aplikasi desain pertanaman pada suatu pertanaman uji genetik. Nah, ini namanya desain apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Di peta ini namanya desain apa? Desain percobaannya, rancangan percobaannya itu apa? Yang RCPD kemarin itu bukan, Mbak? Oke, sip. Betul sekali. Ini rancangan percobaannya RCBD. RCBD. Iya, betul. Jadi kalau kita kemarin melakukan simulasi ya, simulasi desain RCBD, nah besok teman-teman di lapangan itu akan kita perlihatkan, ini loh desain RCBD di lapangan itu sesungguhnya ini, seperti ini contohnya gitu. Teman-teman besok bisa lihat langsung di Wanagama. Nah, kemudian kita akan mengevaluasi pertumbuhannya, kita record datanya. Nah,
data apa yang kita perlukan untuk analisis ANOVA nanti? Sederhana, ya, hanya ada 3. Ada pengukuran tinggi pohon, diameter batang, dan persen hidupnya. Nah, besok teman-teman juga akan kita bawakan alat, begitu ya. Akan kita bawakan alat untuk pengukuran tinggi dan diameter. Kemudian silakan teman-teman melakukan pengukuran. Untuk tali sheet-nya sudah ada di buku praktikum ya. Nanti teman-teman bisa copy sendiri. Gitu. Kemudian setelah UTS akan kita jelaskan bagaimana cara menganalisis data yang sudah kita dapatkan di lapangan tadi. Ya. Jadi besok kita ke lapangan itu hanya sampai ini, sampai yang kedua ini. Pengukuran tinggi, diameter, dan persen hidupnya. Nah, untuk tujuan yang ketiga dan yang keempat, ini akan kita lakukan di kelas ya. Akan kita dampingi di kelas pada saat setelah UTS. Bagaimana cara pengerjaan datanya sehingga kita bisa dapatkan hitung dari provenance, dari blok, berapa errornya, seperti itu. Kemudian kita bisa mengidentifikasi mana sih provenance yang terbaik dari 21 provenance ini tadi, mana yang terbaik, mana top 3 atau top 5 atau top berapa gitu ya. Nanti kita bisa mengidentifikasi dari analisis data ini, gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mboten, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah seleksi pohon plus ya, seleksi pohon plus atau pemilihan pohon plus. Nah, di acara 3 seleksi pohon plus ini ada 4 tujuan ya. Yang pertama adalah mengerti tentang arti, tujuan, dan manfaat dari seleksi di dalam pemulihan pohon itu untuk apa. Kemudian memahami kriteria yang dinamakan pohon plus itu yang seperti apa sih, gitu ya. Kemudian mengenal metode seleksi pohon plus. Sebenarnya di sini ada beberapa metode ya, metode penilaian pohon plus, akan tetapi besok yang akan kita gunakan di hutan tanaman ya, itu adalah metode pohon pembanding. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan kandidat pohon plus dari pohon yang sudah kita record datanya itu, mana yang akan menjadi kandidat pohon plus yang akan teman-teman pilih untuk dijadikan sebagai pohon plus. Nah, untuk itu kita akan menggunakan uji keturunan Eucalyptus pelita yang tadi saya sampaikan, cuma bersampingan ya, berdampingan dengan uji provenance jati ya. Kita semua dari kelompok 1 sampai 10 akan ke Eucalyptus pelita. Nah, kalau di sini nanti teman-teman hanya diminta untuk membuat plot 20 kali 20 ya, sehingga nanti akan koas tentukan titik pertamanya di mana. Misalnya di situ kelompok 1 akan membuat plot 20 kali 20, kemudian nanti kelompok-kelompok yang selanjutnya itu akan menyambung seperti itu ya. Nah, dari plot yang berukuran 20 kali 20 ini tadi, kita lakukan pemilihan terhadap 6 pohon ya, di mana 1 pohon itu adalah yang akan dijadikan sebagai kandidat pohon plus, kemudian 5 pohon yang ada di sekitarnya itu adalah sebagai pohon pembanding. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran parameter kriteria pohon plus. Nah, pohon plus itu harus tinggi, sehingga kita akan ukur tinggi pohon totalnya, kemudian diameternya juga harus besar. Ya, di sini kita ukur diameter batang, kemudian juga TBBC-nya harus tinggi. Ya. Sehingga di sini kita akan ukur kemampuan pruning alami atau TBBC,
kemudian ada diameter cabang permanen, sudut percabangan, tajuknya, bagaimana kelurusan batangnya, apakah bengkok atau lurus gitu ya. Kemudian silindrisitas dan permukaan batangnya, apakah benjol-benjol atau rata. Kemudian adakah cacat di pohon yang bersangkutan. Nah, itu nanti kemudian akan teman-teman kuantifikasi gitu ya, kuantifikasi berdasarkan tabel yang sudah disediakan di buku praktikum teman-teman. Kita sudah lampirkan ya tabel kuantifikasi seperti ini. Ini hanya saya berikan di PPT ini hanya sampai silindrisitas, akan tetapi kalau di buku praktikum itu lengkap sampai dengan bagaimana cara kita mengkuantifikasi sampai dengan cacat gitu ya, cacat pohon. Nah, untuk membaca cara kuantifikasi ini, misalnya kandidat pohon plus kita itu harus lebih besar daripada 5 pohon pembanding lainnya yang diukur. Nah, kalau tingginya itu hanya kurang dari 10% besarnya daripada pohon pembanding, maka skornya hanya 4. Tetapi kalau lebih tinggi, lebih dari 26% daripada pohon pembanding, itu nanti skornya 20, seperti itu. Sehingga nanti kita akan lakukan scoring, kemudian nanti di total gitu ya, akan direkap di sini. Kemudian akan terlihat berapa skor totalnya kandidat pohon plus, berapa skor totalnya pohon pembanding pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya, monggo Mas. Saya izin bertanya, Bu. Tadi dalam metode pemilihan pohon plus itu dari kelima metode yang ada, kenapa yang dipilih yang metode pohon pembanding? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi kenapa yang dipilih adalah metode pohon pembanding ya? Karena memang kalau untuk di hutan tanaman ya, untuk di hutan tanaman itu yang paling sesuai adalah pohon pembanding ya. Jadi kalau untuk yang metode okuler, kemudian metode garis dasar, metode standar absolut, idiotype dan lain-lain itu mereka digunakan ya lebih cocok di hutan alam gitu. Sedangkan kalau metode pohon pembanding itu biasanya dilakukan di hutan tanaman. Nah, kalau kemudian nanti teman-teman bertanya gitu, metode okuler yang seperti apa, metode pohon pembanding yang seperti apa, dan seterusnya, metode idiotype seperti apa. Nah, itu nanti silahkan teman-teman cari gitu ya, karena itu nanti akan masuk di pembahasan gitu ya. Metode-metode ini, kemudian yang kita lakukan di lapangan itu yang metode pembanding gitu ya. Jadi ini masing-masing sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan, dan memang sendiri-sendiri peruntukannya. Ada yang untuk hutan tanaman, ada yang untuk hutan alam gitu. Menilai pohon plus yang ada di hutan alam gitu ya. Begitu Mas Muhammad siapa tadi ya? Terima kasih, Bu. Mas Muhammad Nailun. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di satu lokasi di uji keturunan eukaliptus pelita itu akan kita gunakan untuk 2 acara, acara 3 dan acara 5. Untuk acara 3 tadi ya seleksi pohon plus, kemudian untuk acara 5 adalah identifikasi sumber benih. Nah, di dalam identifikasi sumber benih ini juga teman-teman diminta untuk membuat plot ya yang berukuran 20 kali 20, sama seperti tadi yang bikin ukuran 20 kali 20, akan tetapi
parameter pengamatannya itu ada yang berbeda, gitu ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Misalnya kalau tadi di seleksi pohon plus kita tidak melihat apakah batang itu simpodial atau monopodial, kemudian kita tidak melihat keberadaan bunga buahnya gitu ya. Nah, tetapi kalau di identifikasi sumber benih itu kita akan melihat itu. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar plot 20 dikali 20 yang sudah kita buat tadi itu dapat digunakan untuk 2 acara sekaligus, sehingga kita nggak 2 kali kerja gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman membuat 1 blanko saja yang itu diperuntukkan untuk acara 3 dan acara 5. Jadi kalau di buku praktikum teman-teman itu blankonya adalah per acara. Nah, ini nanti karena lokasinya kita berada pada lokasi yang sama, pembuatan plotnya ukurannya juga sama, pohon yang diukur juga sama, sehingga nanti silahkan teman-teman gabungkan antara blanko untuk acara 3 dan untuk acara 5. Gitu ya. Itu untuk mempermudah kita pengambilan data di lapangan. Misalnya untuk acara 3, nah untuk acara 3 ini ada tinggi pohon total, diameter, kelurusan batang, kemampuan pruning alami, dan lain sebagainya. Kemudian acara 5 kita butuh tinggi pohon total, tinggi TBBC, diameter batang, kelurusan batang, batang monopodial atau simpodial, lebar tajuk, keberadaan bunga buah, dan lain-lain. Nah, ini kan ada beberapa yang sama ya. Misalnya tinggi pohon total. Di acara 3 kita perlu data itu. Acara 5 juga ada, gitu ya. Kemudian diameter batang dan kelurusan batang itu juga dua-duanya ada. Nah, yang nggak ada itu apa? Yang nggak ada adalah diameter cabang permanen itu ada di acara 3, tetapi tidak ada di acara 5. Begitu juga untuk keberadaan bunga buah itu ada di acara 5, tapi di acara 3 itu tidak ada. Nah, ini kita gabungkan aja. Jadi teman-teman nanti silahkan buat blanko sendiri. Saya yakin teman-teman bisa lah ya, kalau hanya membuat blanko pengamatan gitu. Yang isinya, tabel-tabelnya itu ini akan ada ini. Ada tinggi pohon total, diameter batang, kelurusan batang, kemudian kemampuan pruning alami atau TBBC, kemudian tajuk, diameter cabang permanen, sudut percabangan, silindrisitas, dan lain sebagainya sampai dengan keberadaan bunga dan buah. Silakan dibuat 1 tabel, gitu ya. 1 tabel untuk 2 acara. Sampai di sini ada yang bingung untuk pembuatan blanko pengamatan di lapangannya untuk acara 3 dan acara 5? Atau mau minta Mbak Koasnya atau Mas Koasnya untuk membuatkan blankonya? Saya rasa ini mudah ya. Kalau hanya membuat blanko pengamatan, masa mahasiswa semester berapa ini? 4 atau 5 ya? Masa nggak bisa gitu? Udah 6, Mbak. Oh, udah 6. Saya yakin gampang bisa lah ya buat blanko pengamatan. Ya, nanti kalau misalnya nggak bisa, silahkan tanya ke koasnya gitu ya. Siap. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman itu akan mengkonversi yang tegaan yang kita amati tadi itu simulasi ya sebenarnya, simulasi penjarangan pohon-pohon mana yang akan kita jarani, kemudian 1 pohon kita tinggalkan sebagai kandidat pohon plus gitu ya. Nah, untuk simulasi penjarangan untuk mengonversi tegakan biasa menjadi areal produksi benih itu nanti ada beberapa kaidah gitu yang nanti juga ini akan kita jelaskan pada saat nanti teman-teman sudah mendapatkan datanya. Ya, kalau sekarang saya tidak akan jelaskan secara detail ini karena untuk konversi tegaan ini besok akan kita lakukan juga setelah kita dapat datanya. Kemudian kita kerjakan bersama-sama di kelas gitu ya.
bersama-sama kelompoknya di kelas. Besok akan saya jelaskan. Oh, kaidah yang pertama adalah menghilangkan 50% pohon inferior. Pohon inferior itu apa? Ada kerdil, bengkok, tajuknya cacat, ada bekas penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian kita dari pohon yang tersisa itu kita harus sisakan lagi 50%, gitu ya. Dengan cara apa? Mengatur jarak tanamnya seperti itu. Dan selanjutnya sampai dengan penjarangan yang keempat, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah sampai sini acara 3 dan 5 ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih Mas Arya. Masih mencerna? Baik. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Kemudian untuk acara 2, ini acara terakhir yang akan kita lakukan di lapangan ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa karena keterbatasan waktu juga, maka dari itu kami membagi beberapa kelompok itu hanya akan datang ke satu spesies saja, sehingga di sini kita ada 3 spesies, panggal buaya, bentawas, dan nangka. Silakan nanti teman-teman sebelum praktikum itu searching dulu. Kalau nangka semua udah tahu ya, saya yakin semua udah tahu. Oh, nangka itu yang seperti itu pohonnya. Jangan hanya dihafal buahnya, karena di sana banyak yang sedang tidak berbuah, sehingga saya harapkan teman-teman pas ke lapangan tetap tahu mana yang pohon nangka gitu ya. Kemudian pohon bentawas itu seperti apa sih bentuknya, pohon panggal buaya itu seperti apa gitu. Saya yakin kalau teman-teman sudah semester 6 sudah hafal ya warna gamma dengan pohon-pohon ini, saya yakin sudah hafal ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum tahu ya searching dulu gitu ya. Lihat dulu, kemudian besok di lapangan nggak akan bingung lagi. Nah, panggal buaya itu akan dikerjakan oleh 4 kelompok yang didampingi 1 dosen dan 1 koas. Nah, 4 kelompok ini sudah kami bagi ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini akan ke panggal buaya. Kelompok 5, 6, dan 7 akan ke bentawas. Kelompok sisanya 8, 9, 10 ini akan ke nangka. Jadi setelah kita isoma, setengah 1 kita langsung menyebar menurut pembagian kelompoknya ini. Ya. Nanti dengan mengikuti koasnya masing-masing gitu ya. Di sana sudah kita tandai mana yang merupakan titik pertama teman-teman membuat plot, itu sudah kita tandai, sehingga besok teman-teman di sana ya tinggal dari titik yang sudah kita tandai itu teman-teman bikin plot ukuran 20 kali 20, kemudian melakukan pengukuran pertumbuhan dan juga analisis tanah dan juga faktor-faktor lingkungan yang lain. Sampai di sini ada yang mau ganti, misalnya. Pengen ganti, ada? Ganti spesies, misalnya, saya nggak mau ke nangka, saya mau ke panggal buaya, gitu misalnya ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, di acara 2 ini, nanti teman-teman itu tidak hanya akan mengevaluasi pertumbuhan tanaman yang ada di warna gamma tadi, tetapi juga akan membuat fact sheet. Nah, fact sheet seperti yang sudah disampaikan Pak Sabto pada saat kita asistensi pertama ya, fact sheet itu akan memuat informasi yang ringkas dan rinci mengenai jenis yang bersangkutan. Ada nama jenisnya, habitusnya, sebaran alamnya di mana, bunganya seperti apa, bijinya seperti apa, teknologi budidayanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, contoh fact sheet ini untuk Jati ya. Contoh fact sheet ini adalah seperti ini.
Sehingga nanti teman-teman diminta untuk membuat fact sheet dari jenis yang teman-teman dapatkan. Kalau misalnya tadi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 dapatnya tanggal buaya, maka silakan nanti Anda membuat fact sheet tanggal buaya. Kemudian kelompok 8 sampai dengan 9, kelompok 10 dapat nangka, maka silakan Anda membuat fact sheet tentang nangka gitu ya. Di mana fact sheet ini teman-teman silahkan googling, searching gitu ya. Ini ada banyak sekali, kemudian silahkan teman-teman ringkas. Nah, biasanya yang agak lengkap itu fact sheet-nya dalam bahasa Inggris ya, tapi supaya teman-teman tidak hanya copy paste dan benar-benar tahu sebenarnya bagaimana sih karakter jenis-jenis tanaman kehutanan itu, dia butuh kondisi lingkungan yang seperti apa, dia akan optimal tumbuh itu kalau kondisi tanahnya seperti apa, itu silakan nanti teman-teman buat dalam bahasa Indonesia gitu ya, tidak hanya translate dari Google harapannya. Kemudian teman-teman buat ringkas saja yang tidak lebih dari 2 halaman, ya. Tidak lebih dari 2 halaman, tetapi informasinya ini ringkas dan rinci, terutama memuat ini informasi-informasi ini. Ya. Nah, nanti fact sheet itu akan kita gunakan untuk apa? Untuk kita membandingkan dengan keadaan yang ada di lapangan. Nah, di lapangan, teman-teman besok akan kita upayakan untuk kita bawai soil test kit, di mana teman-teman akan bisa melihat pH, akan bisa mengukur pH tanahnya di situ berapa, kandungan unsur haranya seperti apa, tekstur tanahnya, kemudian jenis tanahnya yang ada di lapangan, yang ada di Wanagama itu seperti apa. Kemudian kita akan usahakan teman-teman besok bawa luxmeter dan termohidrometer sehingga bisa mengukur intensitas cahaya dan kelembaban suhu yang lingkungan yang ada di situ, di mana bentawas, manggal buaya, dan nangka itu tumbuh. Kemudian kita akan evaluasi pertumbuhannya. Nah, dengan melihat pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang ada yang dibangun di Wanagama itu tadi, yang dipapankan di Wanagama itu, apakah mereka sudah tumbuh optimal atau belum? Nah, misalnya, oh ternyata kok pertumbuhannya itu belum optimal, masih di bawah standar. Bagaimana kita bisa melihat di bawah standar atau di atas standar? Dari fact sheet-nya tadi. Di fact sheet kan kita sudah punya gambaran ya, bahwa dia itu akan tumbuh optimal, misalnya sampai diameter sekian pada jenis tanah A dengan suhu 30 derajat atau 28 sampai dengan 30 dengan pH 6 sampai 7 gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan bandingkan dengan di lapangan. Kemudian kita akan bisa melihat, oh pantas saja di situ pertumbuhannya tidak optimal karena memang papaknya itu tidak sesuai, kurang sesuai dengan tapak yang dibutuhkan. Dilihat dari fact sheet-nya tadi. Nah, di situ kemudian kita akan dapat mengevaluasi kesesuaian jenis dengan tapak kita itu apakah masuk S1, S2, S3, N1 atau N2. Ini sudah S1, S2, S3, N1, N2, ini sudah paham ya? Sudah paham? Ini diam antara paham atau enggak paham? Gimana? Nah, ini. Kalau belum berarti Anda belum buka buku praktikum. Sebenarnya ini sudah kami sampaikan di buku praktikum, coba dah dibuka lagi ya. S1 itu apa sih? Bukan strata 1 ya, bukan sarjana, S2, S3 bukan ya. Tapi ini S1 itu sangat sesuai, kondisi yang sangat sesuai. Kemudian itu S2 itu sesuai marginal. Kemudian S3
S2 itu sesuai tapi yang bukan sesuai banget gitu ya. Kemudian S3 itu sesuai marginal. Kemudian ada N1, N2 itu not suitable, tidak sesuai. Nah, kapan kita bisa mengatakan sesuai atau tidak sesuai? Nanti silahkan dilihat buku praktikumnya ya. Di situ sudah saya tuliskan agak panjang gitu pengertian S1, S2, S3 ini. Saya harap nanti teman-teman buka, teman-teman baca gitu ya. Sehingga besok teman-teman bisa menentukan, oh misalnya bentawas ini dengan pertumbuhan seperti ini, dia masuk S1, kesesuaian lahannya sangat sesuai untuk bentawas misalnya. Kemudian kalau penggal buaya ini kok pertumbuhannya kok kecil ya, kok kurang dari standar. Kemudian nanti silakan teman-teman lihat persyaratan atau fact sheet lingkungan yang untuk pertumbuhan panggal buaya itu seperti apa. Oh ternyata persyaratan lingkungannya tidak memenuhi, maka nanti masuknya di N1 atau N2. Nah, kesesuaian jenis dengan tapak yang S1, S2, S3, N1, dan N2 ini nanti kemudian dari sini teman-teman akan bisa mengupayakan ya, melontarkan ide bagaimana cara perbaikan kelas tapaknya untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya panggal buaya itu ternyata pertumbuhannya belum optimal, dia masuk S3 misalnya sesuai marginal, maka di situ apa yang teman-teman usulkan untuk perbaikan tapak yang di warna gamma tadi supaya bisa meningkatkan pertumbuhan atau bisa mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Nah, untuk di lapangan besok teman-teman akan mengukur ya, ada tinggi pohon total, TBBC, diameter batang, dan seterusnya. Yang ini besok akan kita jelaskan di lapangan ya. Jadi knob itu seperti apa sih, banir itu seperti apa sih, simpodial atau monopodial itu yang seperti apa gitu ya. Pohon yang bengkok sama pohon yang lurus itu yang seperti apa, silindris yang seperti apa, ini besok akan kita lihat langsung di lapangan gitu ya, sehingga teman-teman akan bisa lebih paham, nggak terlalu mengawang-awang gitu ya. Oh, sudah selesai. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Maret. Ya, di Wanagama. Di sini ada yang mau teman-teman tanyakan? Mas Arya Yuda. Ya. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Arya Yuda. Jadi pertanyaannya bagus ya. Apakah penilaian itu subjektif? Kalau dikatakan subjektif tidak ya Mas. Karena apa? Karena kita berdasarkan pada data penilaiannya itu. Makanya tadi kan ada, saya buka dulu. Nah, ini di sini kan kita ada data yang kita ukur di lapangan ya, kondisi lapangannya itu seperti apa, ini kan terukur. Kemudian parameter pertumbuhan tinggi dan lain sebagainya itu kan juga terukur, sehingga nanti ketika kita bandingkan dengan fact sheet itu kita akan jelas, dengan jelas kita bisa tahu bahwa lahan kita itu sangat sesuai atau belum. Kalau sangat sesuai itu seperti apa? Ya, kalau pertumbuhannya itu optimal, ya, pertumbuhannya itu optimal sesuai dengan fact sheet. Gitu ya. Kalau di fact sheet nanti disebutkan dia itu pertumbuhannya itu optimal kalau
misalnya riapnya itu 3 cm per tahun seperti itu. Nah, nanti dievaluasi pertanaman kita itu berapa. Kalau misalnya ternyata 3 cm per tahun atau lebih, berarti itu ya sangat sesuai gitu. Jadi kita berdasarkan data untuk menjustifikasi apakah itu sangat sesuai atau sesuai marginal atau tidak sesuai gitu ya. Itu sehingga kalau dikatakan subjektif ya tidak subjektif gitu ya. Nanti mungkin subjektifnya adalah ketika teman-teman itu melakukan upaya perbaikan kelas tapaknya itu mau seperti apa sih? Misalnya, ini pertumbuhannya itu nggak optimal nih N1 misalnya. Saya akan lakukan pemupukan, misalnya seperti itu. Atau nanti ada yang teman-teman yang lain, saya nggak pemupukan karena ini kan di sini misalnya yang bermasalah itu kan pH tanahnya, misalnya pH tanahnya itu terlalu asam. Maka saya harus meningkatkan pH tanahnya. Ini dengan saya kasih apa? Gitu. Itu yang kemudian nanti akan berdasarkan pemikiran teman-teman sendiri. Tetapi kalau untuk menjustifikasi apakah nanti masuk S1, S2, S3 dan sebagainya itu nanti akan ya teman-teman berdasarkan data dan berdasarkan fact sheet yang teman-teman punya itu tadi. Gitu ya Mas Arya Yuda. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mas Japet Moryo, silakan. Ya, selamat sore Ibu. Iya, selamat sore. Izin bertanya, tadi kan jawabannya kalau tidak salah itu kita bisa melihatnya salah satunya dari tolak ukur. Misalnya saya ambil contoh Bu, pangkal buaya tadi Bu. Misalnya bisa dilihat dari tingginya. Kalau sesuai tapak kita melihat apakah itu sudah ideal atau tidak. Emang apakah ada tolak ukur yang menyesuaikan gitu Bu? Soalnya tadi kan varietasnya itu beda-beda yang kita amati. Misalnya pada ketinggian berapa dia itu sudah dikatakan optimal Bu, sehingga kita nanti bisa menentukan bahwa itu sesuai atau tidak sesuai. Soalnya tadi vegetasinya kan cukup bervariasi Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi gini, makanya vegetasi bervariasi itu kan maksudnya tadi ada yang dapat penggal buaya, ada yang dapat bentawas gitu Mas ya? Iya Bu, benar seperti itu. Nah makanya tadi nanti masing-masing kelompok ya tadi sesuai dengan jatahnya itu akan mengevaluasi sesuai dengan jenis yang dia dapatkan. Jadi nanti jenis satu dengan jenis lainnya, jenis bentawas, jenis panggal buaya, jenis nangka itu membutuhkan persyaratan lingkungan, persyaratan tapak yang berbeda-beda, pasti berbeda untuk dapat mendukung pertumbuhannya secara optimal. Gitu. Sehingga ya nanti teman-teman bagi yang kebagian yang kelompok 1 sampai dengan 4 tadi misalnya kebagian bentawas ya dia akan mengevaluasi bentawas saja berdasarkan fact sheet yang sudah mereka cari gitu. Sehingga nanti teman-teman itu memang kalau di lapangan ini kita mengambil data-data ini, tetapi teman-teman kemudian akan membandingkan dengan fact sheet. Jadi itu fungsinya fact sheet yang nanti teman-teman cari itu gitu. Untuk nanti menjustifikasi yang ini sesuai jenis dengan tapak ini. Gitu. Jadi fact sheet itu adalah idealnya tanaman bentawas atau penggal buaya atau nangka itu di lokasi yang seperti ini loh. Sehingga nanti bisa menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Nah, di satu sisi kita di lapangan di Wanagama kita mengecek pertumbuhannya dan mengecek lahannya. Kemudian akan kita bandingkan antara fact sheet dan data kita yang ada di lapangan itu. Gitu. Apakah data di lapangan kita itu sudah sesuai, baik itu secara lingkungan maupun secara pertumbuhan itu apakah sudah sesuai dengan fact sheet yang seharusnya ini tadi atau belum, kayak gitu. Begitu Mas Japet, iya Mas Japet ya. Begitu?
sudah cukup Mbak Ambar. Oke. Atau ada yang masih belum terjawab? Ini sih Bu, tadi kan kalau menurut jawaban Ibu itu kita bisa menyesuaikan dari fact sheet-nya gitu. Kita lihat apakah lingkungan lahannya misalnya itu udah ideal atau tidak. Tapi saya masih penasaran apakah sudah ada ukuran yang standar gitu loh Bu sebelumnya. Mengatakan bahwa itu sudah sesuai atau belum sesuai. Soalnya kalau berdasarkan fact sheet itu saya rasa seperti yang dibilang Yuda tadi Bu, apakah kita jadinya subjektif atau sebenarnya udah ada loh takaran yang benar. Misalnya menurut pada umur segini tingginya itu tinggi dan diameternya sebaiknya segini, seperti itu sih Bu menurut yang ingin saya tahu. Baik. Jadi fact sheet itu Mas ya. Fact sheet itulah standarnya gitu. Jadi fact sheet itu disusun ketika teman-teman nanti searching dan kemudian dapat fact sheet misalnya fact sheet ini misalnya ya pada kasus ini Jati misalnya ini informasi-informasi ini sudah disusun berdasarkan pengamatan-pengamatan yang ada di lapangan gitu ya dari banyak peneliti. Kemudian mereka dapatkan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan jati itu yang seperti ini loh. Jadi standarnya ya ini. Fact sheet itulah sebagai standarnya. Nah kalau di sini memang di fact sheet ini cuma saya sampaikan beberapa ya. Ada ekologi, kemudian persyaratan ekologi, kemudian ada persyaratan biofisik dan lain sebagainya. Nah, kalau lebih lengkapnya nanti ada sampai dia itu akan tumbuh optimal pada takaran N sekian, nitrogen sekian, kemudian fosfor sekian, K sekian. Itu banyak sekali. Kemudian jenis tanahnya. Tectona grandis itu, jati itu akan optimal, sangat sesuai apabila tanahnya itu tanah dalam dengan pH sekian. Nah, ini standarnya. Ya. Altitude-nya sekian, suhunya sekian, curah hujannya sekian. Inilah yang kita gunakan sebagai standar gitu. Fact sheet ini standarnya gitu. Begitu, Mas? Oh baik Bu, sudah cukup paham. Berarti kita bisa melihat dari referensi-referensi jurnal-jurnal dan peneliti gitu ya Bu. Tapi yang sekarang ada contohnya itu sedang Jati gitu ya Bu. Berarti untuk Pangkal Buaya nanti ada juga. Oke, cukup paham. Terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Jadi itulah fungsinya fact sheet ya. Ya, fact sheet itu sebagai acuan. Yang ini tuh fact sheet tidak dibuat subjektif oleh seseorang gitu enggak ya. Tapi memang ini sudah kumpulan dari berbagai penelitian, mereka kumpulkan informasi dari berbagai lokasi di mana jati itu tumbuh, kemudian mereka simpulkan bahwa oh jati atau penggal buaya atau bentawas atau yang lainnya itu akan tumbuh optimal jika pada kondisi ini loh. Begitu. Teman-teman masih ada yang ditanyakan? Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya harap tanggal 27 jam 7 pagi bisa ya? Bisa sampai lokasi ya? Bisa Ibu. Iya bisa. Soalnya kemarin juga koasnya ketika kita di survei kemarin juga jam 7 mereka sudah sampai kok gitu. Ya paling kalian berjuang untuk bangun pagi gitu ya. Nanti kalau jam 7 teman-teman belum datang, kita akan molor sampai sore. Nanti takutnya ada hujan, kemudian seperti yang kemarin disampaikan bahwa teman-teman ada kepentingan misalnya mau ke gereja, masuk ya ke gereja udah waktunya mepet-mepet nggak mandi dari lapangan gitu kan nggak enak ya. Jadi kita usahakan jam 3 sudah selesai sehingga nanti teman-teman yang punya kepentingan lain nanti bisa hadir juga gitu ya. Begitu Pak Sabto, monggo kalau ada tambahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Oke, baik.
Ya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk sebagai tambahan saja dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Safitri. Yang pertama terkait dengan ini dulu, hal yang apa namanya terkait dengan teknis ini ya, yang jadi intinya besok pada saat di lapangan itu juga kami tidak ingin nanti ada kerumunan. Jadi jumlahnya kalian mahasiswa itu 67 praktikan ditambah kami gitu ya, ada 70 lebih. Ini jangan sampai nanti akan ada apa namanya laporan, oh kemarin praktikum pemulihan pohon terapan tidak tertib, ada yang kemudian ada klaster lah, itu jangan terjadi. Jadi oleh karena itu sekalipun nanti jumlahnya totalnya ada lebih dari 70 total kita semuanya, tapi besok akan kita harus ya bukan akan kita harus menaati protokol kesehatan, sehingga juga nanti sejak awal sudah dibagi menjadi 10 regu itu ya, nanti kita akan membuat supaya nanti jika kalian tidak akan berkumpul, nanti walaupun nanti misalnya titik kumpulnya di rumah Mangium, nanti kalian tidak usah masuk ke rumah Mangium, tapi kita di luar saja gitu supaya tidak berkumpul di dalam. Jadi ya teras, bukan teras, halamannya rumah Mangium itu oke lah dipakai untuk tempat parkir, kita parkir yang rapi, tapi kita berkumpul di luar saja supaya nanti kalau apa namanya pada saat akan dilaksanakan praktek ini kita tidak berkumpul. Nanti misalnya untuk keperluan presensi itu juga cukuplah nanti di apa namanya kita lakukan itu di luar dari rumah Mangium. Kemudian juga untuk misalnya apa namanya sebetulnya biasanya kalau mau ada praktek atau mau ada praktikum itu kan ada pretest. Nanti pretestnya nanti per acara saja pada saat nanti setelah UTS nanti kan akan ada pendalaman untuk bukan pendalaman ya, tapi membahas mengenai bagaimana cara menghitung tiap acara. Nah itu nanti pada saat itu saja nanti dilaksanakan pretestnya. Jadi pretest ataupun post-test tidak di per acara nanti tidak dilaksanakan di Wanagama, supaya nanti juga tidak menambah waktu atau intinya kita ingin untuk menghemat waktu kita di lapangan untuk memahami pengambilan data dan juga mengambil data dengan cara yang benar dan juga memahami makna dari tiap acara. Jadi pretest tidak dilakukan di lapangan. Kemudian juga saya mau menanyakan juga, kemarin kalau nggak salah laporan itu untuk yang acara sebelumnya mestinya sudah dikumpulkan ya sebelum hari ini. Apakah semua laporan sudah dikumpulkan? Mestinya sudah ini. Sudah ya? 10 regu sudah mengumpulkan semua? Sampun, Pak. Oke, baik. Jadi terima kasih bagi saudara sudah bisa tertib untuk mengumpulkan laporan. Saya harapkan juga untuk ke depan juga begitu. Jadi nanti untuk acara-acara berikutnya akan diberitahu oleh Koas ini, karena kan ini besok mengambil datanya kan sekali untuk acara, ada 4 acara gitu ya. Tapi nanti pada saat pengolahannya itu kan ada waktunya tersendiri. Jadi tiap-tiap acara nanti akan didiskusikan, disampaikan bagaimana cara menghitungnya pada saat pembahasan acara, sehingga laporan baru akan dikumpulkan seminggu ke depan. Kemudian yang mau saya tekankan terkait dengan tadi yang disampaikan Mbak Safitri terkait dengan pohon plus. Tadi ada pertanyaan mengapa memilih menggunakan metode pohon pembanding. Intinya adalah ini adalah praktikum. Maka kalau praktikum atau baru pertama kali belajar itu adalah mencari yang paling mudah. Jadi belajar itu jangan yang cari yang sulit, mulailah dari yang mudah supaya bisa menapak ya. Kalau misalnya mau naik tangga itu ya jangan lompat-lompat dari yang paling bawah supaya tidak kepleset dan jatuh. Nah ini juga begitu, metode yang paling mudah itu ya dengan metode pohon pembanding. Mengapa? Karena ini kan di hutan tanaman umurnya sama, sehingga nanti akan banyak objektifnya. Kalau okuler, namanya juga okuler dari kata bahasa Inggrisnya okuler, itu nanti Anda bisa melihat itu
dalam tanda kutip itu membutuhkan keahlian, artinya membutuhkan pengalaman. Pengalaman tidak hanya sekedar melakukan berkali-kali, tapi juga sudah ahli begitu untuk menilai. Jadi di situ kalau tidak ahli akan muncul banyak subjektifnya. Tapi kalau dengan cara yang di hutan tanaman ini akan diukur satu persatu. Jadi kalau mengukur diameter dan mengukur tinggi katakan 100, pasti akan lebih besar daripada 80 cm misalnya. Kalau tingginya 20 meter, maka orang akan setuju dibandingkan dengan pohon pembanding tingginya yang hanya 17, satunya hanya 15, itu akan angka-angka yang pasti. Sehingga dengan angka-angka yang pasti ini, semuanya dikuantifikasikan, maka itu akan memudahkan bagi kalian untuk mengatakan, oh ini pohon plus, ini skornya, nanti kan kalian akan menghitung skornya. Jadi nanti tiap regu nanti akan mungkin atau mestinya berbeda angka yang diperoleh karena pohonnya juga dibuat menjadi berbeda. Wong itu dibuat ada 10 regu itu mengerjakan lokasi yang beda-beda. Petak 20, ukuran 20 PU-nya itu berbeda-beda. Nah itu nanti silahkan juga datanya bisa dibandingkan, dikompilasi di antara teman-teman kelompok yang lain. Jadi dari yang ada di seluruh di situ kisaran scoring itu berapa. Nah, kemudian nanti silahkan dibahas di situ. Dan yang perlu saya sampaikan juga di sini, bahwa pada kenyataannya yang nama mencari pohon plus itu tidak pada lokasi yang sempit seperti itu. Jadi ini adalah praktikum itu ya untuk mencari mudahnya untuk belajar. Karena pada prakteknya itu nanti hamparannya itu luas. Jadi bisa hitungannya sekian hektar gitu. Sehingga nanti biasanya kalau mencari pohon plus itu kita pasrahkan awal mulanya itu adalah pada pengelola setempat. Jadi kalau di perhutani yang ada banyak hutan tanamannya, maka diserahkan kepada Pak Mantri dan Pak Mandor. Mereka lah yang akan pertama kali untuk mencari kandidatnya. Judulnya itu masih kandidat pohon plus. Mereka diberi training, terus diberi tahu caranya, mereka dilatih, terus diminta untuk mencari. Nah, di antara kan dalam satu Pak Mandor itu kan dia menguasai mandor tanam itu kan sekitar 20 sampai 40 hektar. Nah, itu mencari di situ. Oh, enggak ada. Nanti mandor tanam yang lain, oh ada menurut saya gitu. Nah, dari situ terus dia memberi angka, nah itu kemudian terus dilaporkan nanti ke atasan untuk nanti diukur berikutnya. Jadi pada prakteknya yang sesungguhnya begitu. Tidak hanya sekedar 20 kali 20. Jadi jangan bayangkan nanti kalau mencari pohon plus itu yuk terus nanti berdekatan berdempetan begitu. Tidak begitu. Jadi ini adalah untuk penyederhanaan supaya kalian memahami prinsip kerjanya saja. Tapi saya beritahu dalam kenyataannya pada saat kita mencari pohon plus itu adalah bahkan nanti bisa sampai puluhan hektar. Mungkin hanya nemu satu pohon gitu. Jadi saya beritahu misalnya katakan untuk pohon plus jati di Jawa itu, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita hanya nemu sekitar 200-an pohon plus. Gitu ya. Jadi yang luasnya sampai dulu itu di Jawa, perhutanan itu sampai hampir 1 juta hektar. Hampir 1 juta hektar, pohon plusnya kita dulu nemunya hanya sekitar 200-an. Nah itu sudah memberikan gambaran pada kalian bagaimana mencari pohon plus. Artinya kita betul-betul mencari yang sempurna. Yang sempurna berarti nanti kita akan memberikan angka minimum. Jadi katakan nanti kalau yang kalian hitunglah apa adanya. Nanti skornya itu berapa gitu ya. Tapi kalau dalam kenyataan nanti kita akan memberi skor minimum. Kalau kurang dari katakan 60 atau kurang dari 70 reject kandidatnya gitu. Jadi strict biasanya kalau kita benar-benar melakukan. Jadi yang didapatkan nanti harus benar-benar lurus, harus benar-benar besar volumenya, harus benar-benar tinggi bebas terbangnya itu skornya mendekati sempurna. Jadi kenyataan itu ialah yang kita mencari pohon plus untuk keperluan kayu pertukangan. Ya, mengapa yang dicari kok yang tinggi diameter dan seterusnya? Sekali lagi karena ini baru belajar cari yang paling mudah. Jadi tidak mencari pohon plus untuk keperluan misalnya
kayu bakar. Caranya beda lagi. Pohon plus untuk menghitung senol pada kayu putih. Caranya beda lagi. Jadi ini karena baru belajar praktikum, sekali lagi cari cara yang termudah dulu. Jadi paham gitu ya. Berikutnya adalah juga jangan dibayangkan di kenyataannya kalau mencari pohon plus itu pada lokasi yang sama untuk identifikasi sumber benih. Sekali lagi ini untuk praktikum, untuk mempelajari prinsip-prinsip kerjanya. Tapi kalau pada kenyataannya nyari pohon plus itu tidak untuk pada lokasi yang sama untuk mengonversi tegakan menjadi sumber benih. Itu dua lokasi yang berbeda. Gitu. Jadi prinsipnya Anda pahami dulu. Karena kalau untuk mencari pohon plus itu nanti tujuannya adalah ingat kembali itu untuk sebagai populasi dasar yang nanti akan digunakan untuk membangun populasi pemuliaan dari pohon-pohon plusnya untuk dibangun untuk menjadi populasi pemuliaan nanti akan dilakukan pengujian. Sedangkan kalau identifikasi sumber benih itu adalah kita ingin mengonversi. Artinya semula menjadi tegakan yang sebelumnya bukan sebagai tujuannya untuk sumber benih, katakanlah hanya sekedar untuk ditanam dulunya untuk diambil produksi kayu, tapi belum dimuliakan. Kemudian kita akan mengkonversinya menjadi sumber benih. Nah, sumber benih yang belum termuliakan itu tentu beda dengan nanti yang sudah termuliakan. Yang sudah termuliakan nanti kan wujudnya adalah kebun benih atau kebun pangkas. Sedangkan kalau yang ini, yang sebelum dimuliakan bentuknya beda. Karena dari kalau Anda tahu, kalau Anda memahami kembali, ingat kembali klasifikasi sumber benih, yang paling rendah itu adalah tegakan benih teridentifikasi, adalah tegakan benih terseleksi. Jadi Anda perlu memahami kembali dulu waktu perkuliahan yang mengenai definisi sumber benih. Bedanya apa antara TBT, TBS, dan APB. Nah, nanti dengan cara yang Anda amati itu, Anda silahkan membahas kira-kira hasil dari identifikasi yang Anda amati, tegakan yang Anda usulkan, itu nanti akan dikonversi menjadi apa? Apakah menjadi TBT, tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, atau sampai APB. Jadi berdasarkan dari apa yang Anda amati, gitu ya. Jadi sekali lagi itu pada kenyataannya juga tidak hanya sekedar 20 kali 20, karena Anda harus paham juga membaca lagi ini peraturan Menteri Kehutanan terkait dengan sumber benih. Karena ada ketentuan di situ yang paling baru itu P03 tahun 2021 kalau nggak salah. Yang lebih lama itu adalah P01 dan P72 tahun 2009 mengenai sumber benih. Nanti Anda searching kembali, Anda baca, di situ ada ketentuan mengenai membuat sumber benih itu syaratnya apa. Termasuk di situ juga adalah syarat jumlahnya, kemudian juga syarat lokasinya, dan seterusnya. Jadi untuk memahami idealnya, Anda baca dari dulu yang pernah disampaikan. Nanti ini juga akan disampaikan setelah midterm, saya kira juga akan ada kembali mendalami terkait sumber benih, populasi populasi propagasi. Kemudian juga membaca yang dari buku SK dari Menteri tadi untuk supaya bisa melihat kalau versi dari pemerintah teknisnya itu seperti apa. Kalau versi pemerintah itu dicari jadi dibuat teknis supaya mudah dimengerti oleh para pelaksana di lapangan. Tapi secara filosofi nggak dijelaskan di situ. Jadi mengapa kok jumlahnya harus sekian, toh itu tidak ada ceritanya. Tapi itu ada pembahasannya kalau kita di kelas gitu ya. Jadi itu walaupun lokasinya nanti sama, tapi jangan dibayangkan bahwa dalam kenyataannya sama, tidak begitu. Jadi TBT itu bisa nanti di hutan alam, bisa di hutan tanaman, APB pun sampai dengan APB pun juga begitu. APB biasanya di hutan tanaman.
Tapi TBT, TBS bisa di hutan alam, bisa di hutan tanaman. Ya. Dan sekali lagi lokasinya itu tidak sama dengan kalau kita mencari pohon plus. Tapi ini disederhanakan untuk pada saat praktikum kita mempelajari tata caranya, mempelajari bagaimana maksudnya begitu. Tapi jangan disalahartikan bahwa nanti di dalam kenyataannya di lapangan sungguhnya nanti akan berada di level yang sesempit itu. Karena ini adalah level praktikum untuk pengenalan gitu ya. Kemudian terkait dengan berikutnya fact sheet. Nah, fact sheet itu mungkin nanti kalau Anda searching akan banyak sumber yang bisa diperoleh. Jadi jangan hanya berhenti puas hanya dengan satu sumber. Katakan mungkin satu sumber hanya mungkin saja dibuat berdasarkan hasil dia tuh membuat ringkasan yang detail, ringkasan tapi isinya bernas, jadi ringkasan yang padat gitu ya, fact sheet. Nah mungkin saja itu ada yang kelewat. Silahkan cari lagi versi yang lain lagi. Jadi kalian kan misalnya dalam satu regu itu kan juga banyak bertujuh atau yang berenam. Itu silahkan nanti untuk mencari mengumpulkan data-data terkait dengan fact sheet. Mungkin saja judulnya itu tidak fact sheet, tapi isinya itu adalah menjelaskan terkait dengan silvika jenis, terkait dengan tapak yang ideal, terkait dengan lingkungan yang sesuai, terkait dengan iklim yang sesuai, terkait dengan pertumbuhan yang optimal, maka ya itulah sebetulnya data-data yang akan dikumpulkan untuk fact sheet. Jadi jangan hanya sekedar searching fact sheet bentawas, misalnya begitu. Itu nanti Anda dapatnya sedikit. Tapi cobalah Anda untuk lebih smart gitu, untuk melihat, mencari data yang lebih lengkap, sehingga nanti Anda tidak perlu bingung lagi. Seperti tadi ada yang bertanya, Japet atau Arya Yuda tadi, kira-kira yang dimaksud ideal itu seperti apa? Semakin banyak Anda melakukan searching, nanti akan banyak data-data yang Anda peroleh. Satu orang mungkin mengatakan yang ideal untuk Jati itu seperti ini. Mungkin datanya belum lengkap, tapi nanti akan dilengkapi oleh data-data dari sumber-sumber yang lain. Jadi kalau sekarang itu di dalam mencari di internet itu sudah jauh dimudahkan daripada dulu. Dulu sumber pustaka kita itu harus benar-benar secara fisik masuk ke perpustakaan, tapi sekarang jauh lebih dimudahkan. Sehingga saya berharap nanti dari kalian bertujuh dalam satu kelompok, bahkan lebih karena ada beberapa kelompok itu yang akan mengeroyok satu spesies. Mestinya nanti kalian akan bisa mendapatkan data yang jauh lebih komprehensif. Harapan bisa begitu. Kalau nangka tiap hari melihat, sering makan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya nangka itu idealnya itu di mana toh? Sebaran alamnya itu ada di mana? Itu dulu yang pernah saya sampaikan di perkuliahan, yang mungkin saja nanti yang dijelaskan itu tidak hanya dari sumber sebaran alam. Mungkin saja juga nanti ada penjelasan bahwa justru ditanam di tempat yang lain di luar dari sumber sebaran alam, dia justru jauh lebih bagus pertumbuhannya. Seperti pernah saya ceritakan, misalnya pada Pinus radiata. Nanti fact sheet akan menjelaskan, Pinus radiata asalnya adalah dari Amerika Utara. Itu kondisinya seperti ini dijelaskan. Tapi sebetulnya di fact sheet yang lain dia akan menjelaskan ditanam kalau itu di Selandia Baru pertumbuhannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Amerika Utara. Padahal yang di Selandia Baru itu adalah hutan tanaman, tapi di situ malah jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang di sebaran alamnya. Itulah yang saya maksudkan tadi, kalau mencari sumber, jangan hanya berhenti di satu sumber saja. Dan jangan hanya menulis betul-betul lugu, fact sheet, misalnya gitu. Fact sheet, kemudian bentawas, selesai nanti, baru dapat satu, selesai. Tapi Anda tidak akan bisa mendapatkan data yang Anda inginkan. Bertanya-tanya terus, lu kok cuma gini datanya? Lah iya, datanya searchingnya caranya seperti itu. Gitu ya. Jadi lebih smart lah nanti kalian di dalam mencari data, mencari sumber di internet. Nah, nanti silahkan dihimpun, kemudian nanti dibuat yang paling ideal dari kalian semua data yang sudah kalian kumpulkan, sehingga bisa membuat fact sheet versi kelompok 1, fact sheet
kelompok 2 dan seterusnya. Pasti yang terbaik itu adalah yang paling komprehensif. Nanti Mbak Mas Joko As itu akan bisa melihat yang paling komprehensif itu pasti adalah yang paling lengkap. Berarti itu adalah yang paling jeli, yang paling teliti, yang paling rajin di dalam mencari data-data sumber untuk membuat fact sheet. Nah, dari situ terus dibandingkan dengan yang kalian ambil yang data di Managama, baik data ketinggian tempat, data klimatis, data ekologis, data data tapaknya, data edafisnya. Nah, kira-kira yang di Managama itu seperti apa toh? Jadi dia dijelaskan apakah suitable atau non suitable. Suitable juga masih dibagi tadi. Nah, dari situ tingkat kesubjektivitasnya bisa dikurangi karena ada data-data yang diambil baik data kuantitatif tinggi, diameter, kemudian volume, penampakan, kesehatan, sampai juga dengan data-data ekologi, edafik karena ambil data tanah, dan juga data iklim. Kalian juga bisa mengambil data iklim RICO, termasuk juga suhu, kelembaban, dan juga cahaya gitu. Dan juga iklim makronya juga tahu. Di Managama itu iklim makronya jelas tahu kan kalian. Iklim menurut Smith dan Ferguson. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Gitu Mbak Sapetri, terima kasih. Ya, matur sembah nuwun Pak Sabto. Monggo kami kembalikan ke Koas. Saya rasa dari dosen sudah cukup. Ya, terima kasih dari Mbak Sawiti dan Pak Sabto atas pemateriannya. Mungkin buat teman-teman diingat kembali terkait apa yang telah disampaikan, mungkin lebih dipersiapkan lagi buat ke lapangannya, dan aku minta tolong mungkin ke Habib selaku Ketua Angkatan mungkin bisa mengkoordinasikan terkait berangkatnya mau seperti apa. Kalau saran mungkin bisa pakai motor karena nantinya kan bisa juga dibuat ini kan di sananya, dibuat mobilitas di sananya. Mungkin dari materi hari ini nanti kalau ada yang masih bingung bisa tanyakan ke kelas masing-masing. Untuk praktikum acara hari ini saya tutup. Terima kasih buat teman-teman. Sebelum ditutup, tadi dibuka dengan doa, mari tutup dengan berdoa juga agar apa materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat di depannya. Untuk mengakhiri praktikum acara hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, silakan. Amin. Kita berdoa. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Buat acara hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Pana. Terima kasih. Mbak Sawiti, Pak Sabto. Mas Iya, Fatih, sami-sami. tolong digugah sesuk. Ndak rata. Tekanannya di koordinir, Beb. Siapa Pak? Semangat guys, semangat. Semangat. Arya, temanmu di mana? Review ya. Dan udah aku tutup ya. Assalamualaikum.